yang udah setia mengikuti pengajaran. Kita percaya ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir, dan di situ pula banyak hikmat yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Bapak Ibu, sehingga boleh menambah pengetahuan, menambah iman juga kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin review sedikit ya, yang minggu lalu ya, mungkin ada yang nggak bisa hadir gitu. Saya review garis besarnya aja. Jadi kalau minggu lalu itu kan kita belajar nih bagaimana kita mengenai membaca dan mengamati kutipan kitab suci. Dan di gereja Katolik sendiri itu menganjurkan umat Katolik untuk membaca kitab suci. Karena apa? Ya kita bisa kenal Tuhan Yesus. Kita juga melihat bahwa umat itu semakin kritis dalam hal iman, kemudian umat aktif dalam memperdalam iman, kemudian banyak model dalam kitab suci, contohnya Bunda Maria, Santo Yusuf, gitu dengan para rasul yang lainnya. Jadi ada banyak model dalam kitab suci yang bisa kita teladani. Selain itu banyak juga kata-kata dalam kitab suci itu sebagai sumber penghiburan, sumber peneguhan, dukungan, kekuatan di dalam masa-masa sulit. Dan juga merupakan kesempatan di dalam mengadakan perjumpaan dengan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingat kalau membaca kitab suci itu ada yang pertama membaca secara wajar ya. Jadi jangan dipatokin, oh saya harus dalam sebulan selesai 1 buku kitab suci. Wah, itu yang ada stres sendiri gitu ya. Kan tujuannya adalah bagaimana berelasi dengan Tuhan sendiri. Terus kedua, membaca dengan sikap yang tepat. Terus bagaimana kita mempersiapkan hati juga gitu untuk membaca kitab suci dan membaca secara aktif. Mungkin Bapak Ibu bisa diwarnain, mungkin bisa digarisin, atau mungkin bikin tulisan catatan gitu seperti catatan yang pernah saya tunjukin di awal minggu lalu. Kemudian ketika mempelajari kitab suci itu juga nggak gampang. Kenapa? Karena ada jarak waktu. Ketika dulu kitab sucinya punya sejarah seperti apa, punya latar belakang seperti apa, dan sekarang zaman kita sekarang pun budaya, cara berpikir dengan pengembangan teknologi itu pun ada terbentang jarak yang jauh. Jadi untuk benar-benar bisa memahami seluruh kitab suci, ya itu agak sulit gitu. Jadi tidak mudah gitu ya di dalam mempelajari kitab suci. Nah, kemudian kita belajar kan bagaimana mengamati kutipan dengan 2 cara. Yang pertama menyalin teks secara kreatif, dan yang kedua membagi teks secara alinea, yang kemudian saya berikan PR buat Bapak Ibu. Ada nggak yang ngerjain ya? Yang ada yang ngerjain? Bu Heni ngerjain, Bu Heni? Nanti tolong ya Bu Heni untuk sharing ya, saya akan share screen-nya dulu. Nah, ini adalah bahan PR yang kemarin. Saya besarkan dulu. Nah, ini bahannya itu ada di Matius 4. Bu Heni bisa tolong untuk latihan yang pertama yang di bahan Matius 4 ayat 12 sampai 17. Kira-kira alinea pembukanya apa, alinea pokoknya apa, dan alinea penutupnya yang mana? Silakan Bu Heni. Boleh di-unmute. Alinea pembuka yang itu 12 ya, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Nah, itu terus itu di samping sebelah sana semua. Terus menyingkirlah ia ke Galilea, ke sana. Itu yang 12. Yang terakhirnya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, titik 2, masuk ke dalam. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu pertama dan terakhir. Oke, terima kasih Bu Heni. Kita coba lihat ya, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kita belajar ya, kayak tadi Bu Heni itu juga belajar kan bagaimana, oh ini alinea pembukanya, ini alinea pokoknya, dan alinea penutup. Nah ini saya kasih untuk yang Matius 4 ayat 12 sampai 17. Di ayat 12 tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Heni, tetapi Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Kemudian ayat 13-nya, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Ayat 14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kemudian digeser gitu ya. Itu ada kata-katanya, ada tanah Zebulun dan tanah Naftali gitu, itu sampai telah terbit terang.
Yang lalu di ayat 17-nya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini dua ayat ini, ayat 12 dan 13, itu adalah alinea pembuka. Kenapa? Karena di dalam alinea tersebut, penulis ini pengen menyatakan perjalanan Yesus ini meninggalkan Nazaret, kemudian Yesus itu diam di Kapernaum. Itu adalah alinea pembuka. Kemudian selanjutnya, ayat 14 sampai ayat 16, itu adalah alinea pokoknya. Dalam alinea tersebut ternyata isinya berupa penggenapan nubuat Nabi Yesaya bahwa bangsa lainlah yang telah menerima Yesus sebagai terang. Dan tentu saja di ayat yang terakhir, di ayat 17 adalah ayat alinea penutup. Nah, dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mungkin Bapak Ibu yang pakai laptop bisa kasih hati ke Bu Heni. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, kasih heart itu sudah banyak, udah ngerjain PR ya Bu ya, luar biasa. Saya minta lagi nih, satu orang lagi nih. Kira-kira sekarang saya minta Bapak-bapak. Bapak-bapak, bagaimana dengan Pak Redi Franciscus ya? Udah ngerjain PR belum Pak? Yang tentang Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yang tentang alinea pembuka, alinea pokoknya, dan alinea penutup. Boleh di-unmute Pak? Ya Bu. Sudah kerjaan PR belum Pak? Iya Bu. Sama aja kok Bu. Sama ya. Ini beda babnya Pak. Beda perikop lagi. Sebenarnya sama aja Bu. Gaung ya. Ya, kira-kira kalau di Matius 4 ayat 18 sampai 22 nih, alinea pembukanya apa Pak? Kira-kira di ayat berapa? Boleh di-unmute? Gaung ya, tampaknya ada yang dua device ya Pak ya. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya minta Pak, ini siapa Pak? Robertus. Pak Robertus, bisa di-unmute Pak? Iya. Ya. Bagaimana Pak kira-kira alinea pembuka, alinea pokok? Pembuka itu ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, ketika sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ya, terima kasih. Kalau alinea pokoknya Pak? Alinea pokok itu adalah 19 sampai 21. 19 sampai 21. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Dan alinea penutup, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Terima kasih Pak Robertus Hari. Kita beri tepuk tangan dong, sudah ngerjain PR. Boleh di reaction-nya, tepuk tangan. Nah, jadi kita belajar juga ya untuk reaction ya. Terima kasih. Ya, benar Pak. Terima kasih untuk sharing-nya. Nah, di sini alinea pembuka itu sebenarnya di ayat 18.
Jadi ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Jadi itu alinea pembuka ini berkisah tentang lokasinya Yesus. Dan selanjutnya dari ayat 18 yang setelah koma, ia melihat sampai Yesus memanggil mereka, yang tadi benar juga sampai ayat 21, Yesus memanggil mereka, itu adalah alinea pokok. Jadi tujuannya apa? Alinea ini berisi tentang ajakan Yesus untuk menjadi murid Yesus. Dan yang terakhir ini di ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia, adalah alinea penutup. Jadi ada suatu kesimpulan akan tanggapan para murid terhadap panggilan Yesus. Terima kasih Pak Robertus Hari sudah mengerjakan PR juga. Kan dengan membaca seperti ini latihan kita akan banyak pengetahuan, nambah lagi ya kan ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk yang bahan hari ini. Kita akan masuk mengenai memahami dan mengaktualkan pesan Tuhan. Jadi bagaimana memahami teks ini dan kita akan masuk ke dalam mengaktualkannya. Jadi kita akan masuk mengenai memahami pesan teksnya. Nah, mengenai berusaha untuk memahami teks, ini ada unsurnya ternyata Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenapa kita harus memperhatikan bermacam unsur? Karena dengan ada unsur macam-macam kita memperhatikan, maka itu akan sampai ke pokok utama, gagasan utamanya. Walaupun sebenarnya agak repot ya, kita harus cari unsur-unsurnya gitu. Unsurnya apa aja sih? Ya, unsurnya itu ada di sini, ada unsur-unsur, nanti saya akan kasih lihat. Nah, ini ada gambar sulam. Kenapa? Ketika orang menyulam, kita kan biasa kan ngelihat udah hasilnya tuh kalau di toko. Wah, ini gambar gajah, oh ini gambar sapi gitu ya. Udah ada hasilnya gitu. Tapi sebenarnya dalam prosesnya itu pembuatannya itu ada banyak hal, unsur-unsur seperti benangnya, terus kemudian jarumnya, terus ada pola gambarnya. Nah, itu yang orang lain nggak lihat. Orang cuma melihat teksnya yang udah jadi gitu ya, udah lihat gambar sulamannya atau rajutannya yang udah jadi. Tapi secara prosesnya ini orang banyak nggak lihat. Nah, jadi banyak orang tuh melihat, aduh, agak repot gitu ya untuk memahami unsur-unsur gini. Karena ya makin lama akhirnya apa? Orang akhirnya nyerah, udahlah males gitu kan untuk mempelajari kitab suci lebih lanjut. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya studi ini belajar tentang teks-teks pilihan kitab suci, itu ya nggak perlu untuk semua orang gitu yang seperti saya katakan. Ada yang baca ya udah baca gitu. Tapi kalau untuk benar-benar mau membawakan renungan, terus atau mungkin jadi fasilitator gitu ya, fasilitator dalam lingkungan, atau mungkin kalau Romo kan harus mempersiapkan khotbah gitu. Ya itu memang untuk memperhatikan ini sangat wajib dikerjakan, unsur-unsurnya apa saja, latar belakangnya apa saja gitu loh. Jadi itu sangat dipentingkan ya. Nah, jadi kenapa? Karena dengan memperhatikan teks dengan baik, kita bisa menembus gitu ke dalam batin. Maksudnya apa nih? Kita akan bisa punya pikiran, oh ternyata dalam sulaman aja nih, dalam rajutan itu ada unsurnya macam-macam nih. Ada jarum, ada benang gitu kan, ada polanya, bahkan untuk menjahitnya juga ada cara-caranya gitu kan. Dan di sini juga sama, ketika ada teks kitab suci, kita akan menembus ke dalam teks kitab suci itu. Oh ternyata ada unsur-unsurnya, dilihat dari unsur lahiriah, tapi kemudian kita akan masuk ke dalam lebih lagi gitu. Nah, di dalam kitab suci itu ada terdapat dua jenis teks, yaitu cerita atau kita bisa bilang kisah, dan bukan cerita atau bukan kisah gitu ya. Jadi bagaimana contohnya nih? Misalnya di dalam kisah, nah itu memperhatikan corak suatu kutipan. Di dalam corak suatu kutipan ini ada bermacam-macam. Contohnya pelaku, waktu, lokasi, dialog, dan suasana. Nah ini salah satu unsur-unsurnya nih gitu dalam suatu kisah. Dan unsur-unsur ini akhirnya akan menemukan pokok gagasan yang akan ditemukan oleh penulis gitu. Jadi penulis ini punya gagasan apa sih dengan kita meneliti teks tersebut. Jadi contohnya ya,
Contohnya seperti ini. Nah, ini di Matius 13 ayat 53 sampai 58 ya, sama kayak yang kemarin. Bagaimana mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Nah, ini kan ada suatu teks. Teksnya udah jadi nih Bapak Ibu. Nah, kita pengen menembus nih bagaimana, apa ini yang kita bisa lihat teks yang udah jadi. Tapi kita pengen tahu nih, apa aja sih yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ternyata Bapak Ibu perlu diperhatikan juga untuk melihat seperti jarumnya, benangnya, polanya dalam unsur-unsur jahitan atau dalam unsur sulaman. Ternyata kita juga lihat nih dalam teks ini. Pertama, lihat dari jenis sastranya. Misalnya jenis sastra hukum, apakah termasuk kisah, apakah termasuk kiasan, atau perumpamaan, atau berupa surat, atau doa, atau kidung, atau khotbah. Jadi ada jenis sastranya, kita bisa lihat nih, oh ini jenisnya apa nih, gitu. Yesus ditolak di Nazaret. Oh ini berbicara tentang kisah bagaimana Yesus ini ditolak di Nazaret. Selain jenis sastra, kita juga bisa lihat jenis kalimat, misalnya ada kalimat pernyataan, ada pertanyaan, ada nasihat, ada peringatan, ancaman mungkin, kecaman, pembelaan, perbandingan, kontras. Jadi ada macam-macam jenis kalimat. Nah, kita juga bisa lihat nih, Yesus ditolak di Nazaret. Ternyata ada pernyataan, ada pertanyaan juga, karena ada dialog ya kan Bapak Ibu ya. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Nah, itu kan suatu pertanyaan, jenis kalimat yang ada pertanyaan, atau jadi dari mana diperolehnya semua itu gitu kan. Jadi itu suatu pertanyaan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia contohnya. Nah, itu adalah bagaimana ada suatu pernyataan dari jemaatnya Nazaret, mereka menolak Yesus. Jadi seperti itu, kita bisa menembus ke dalam suatu teks yang udah jadi. Kita melihat ke dalamnya lagi. Nah, contohnya tadi di unsur-unsurnya. Itu ada pelaku. Ya, pelakunya itu adalah pelaku utama, ternyata ada dua di dalam teks ini. Pelakunya itu yang pertama adalah Yesus sendiri. Nah, pelaku yang kedua adalah jemaat Nazaret. Pelaku utama Yesus. Yesus menceritakan perumpamaan. Kemudian Yesus ini pergi dari situ. Yesus ini mengajar orang-orang. Nah, bagaimana dengan pelaku yang lain? Oh, ternyata pelaku yang lain, jemaat Nazaret itu mereka takjub. Kemudian mereka bertanya-tanya, mereka kecewa, dan kemudian mereka menolak dia. Nah, selain pelaku, unsur yang lain tadi ada waktu. Ada nggak disebutin? Oh, nggak ada. Nggak disebutin tuh. Siang hari kah, malam hari kah, itu nggak ada. Kemudian ada juga lokasi. Lokasinya di mana? Lokasinya di rumah ibadat, gitu ya. Kemudian ada dialog. Dialognya di mana? Itu di ayat 54 sampai di ayat 57. Kemudian ada suasana. Suasananya itu ternyata ramai. Begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus. Kemudian setelah itu, dari ini semua, dari pelaku, waktu, lokasi, dialog, kita sudah mulai melihat, oh ternyata gambaran besarnya seperti ini. Nah, misalnya nih, Yesus itu kan datang ke tempat asalnya dan mengajar di rumah ibadat. Oh, rumah ibadat itu dikatakan sinagoga. Itu adalah suatu tempat resmi untuk umat Yahudi berkumpul untuk beribadat pada hari Sabat. Nah, tapi di situ nggak dibilang kalau Yesus itu mengunjungi keluarganya, nggak ada dibilang. Cuman dikatakan Yesus ini berumah ibadat, seperti itu ya. Jadi perhatian penulis ini sepenuhnya tertuju pada Yesus yang mengajar. Jadi ia menyampaikan sesuatu kepada umat di Nazaret. Jadi tidak diceritakan kalau dia mengunjungi keluarganya, nggak dikisahkan. Tapi dikisahkan adalah Yesus yang mengajar. Itu perhatian dari penulisnya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih contohnya. Pelaku lain, jemaat Nazaret. Nah, jemaat Nazaret itu mereka mendengarkan ajaran Yesus. Dan mereka itu takjub. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kata takjub dalam teks ini tidak menyangkut pengajaran Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin baca di Markus 1 ayat 22, itu ada ditulis, mereka takjub mendengar pengajarannya.
Tapi di dalam Injil Matius ini mereka cuma dikatakan takjub aja. Nah, jadi sebenarnya jemaat Nazaret ini mereka nggak sibuk dengan isi ajaran Yesus. Jadi mereka ini mereka tuh melihat malah diri Yesus gitu loh Bapak Ibu, yang sebenarnya kok nggak jauh dari kehidupan mereka. Jadi mereka itu kenal sama keluarga Yesus, ayahnya Yesus itu tukang kayu, mamahnya Yesus namanya Maria, begitu pula saudara-saudara. Jadi mereka ini dikatakan takjub, itu sebenarnya keheranan, bingung. Kayaknya nggak cocok ini dengan yang saya tahu sebagai warga di Nazaret dengan kehidupan Yesus yang sekarang. Kok bisa Yesus yang anak tukang kayu bisa mengajar di tempat rumah ibadat gitu kan, di sinagoga. Jadi mereka itu takjubnya itu bukan masalah wah luar biasa Yesus, enggak, tapi justru mereka takjubnya ini adalah keheranan gitu ya. Jadi Yesus punya hikmat, Yesus punya kuasa ketika mengajar. Jadi mereka tuh sebenarnya kayak kaget gitu loh. Waduh, ternyata kok bisa ya Yesus kok bisa bicara yang seperti punya kuasa. Yesus kok punya hikmat seperti itu. Mereka seperti tidak percaya. Nah, itu maksudnya takjub gitu. Jadi beda gitu ya yang diungkapkan di dalam Injil Matius maupun di Injil Markus itu berbeda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dikatakan kita kemudian belajar untuk merangkum hasil penelitian. Tadi kan kita udah melihat, memperhatikan corak-corak unsurnya dari pelaku, dari lokasi, dari waktu gitu ya. Nah, abis ini kita belajar untuk merangkum hasil penelitian kita nih terhadap teks kitab suci ini. Nah, ini memang tantangan Bapak Ibu. Buat saya juga termasuk tantangan gitu kan ya. Termasuk ternyata para romo gitu itu juga merupakan tantangan untuk meneliti kitab suci. Karena apa? Ternyata ada perlu pengalaman apa dan pengetahuan untuk membaca kitab suci. Mungkin pengetahuan tentang di bidang sastra. Bahkan kadang mungkin yang sudah luar biasa gitu ya, mungkin romo-romo yang terkenal, mereka pun banyak kesulitan gitu untuk mengalami isinya dengan tepat. Jadi memang nggak gampang Bapak Ibu gitu. Saya juga nggak gampang untuk mempelajari gitu, apalagi yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru mungkin buka kitab suci gitu ya. Jadi mulai merupakan tantangan. Nah, selanjutnya dikatakan sesudah meneliti unsur-unsur, untuk sementara kita dapat merangkum. Ada suatu pokok gagasan. Nah, pokok gagasannya apa? Ternyata pokok gagasan dari kisah teks ini di perikop itu menceritakan apa yang dialami Yesus ketika ia mengajar di rumah ibadat di Nazaret. Tetapi lama-kelamaan mereka mengungkit asal-usulnya Yesus. Nah, karena apa? Ya Yesus kan salah seorang dari mereka, sama-sama di Nazaret waktu dulu gitu kan. Dan ketika melihat itu, mereka menolak Yesus. Jadi penolakan ini karena penolakan Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Nah, itu adalah pokok gagasan keseluruhannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu mempertanyakan tentang kuasa Yesus. Padahal sebenarnya maksudnya penulis adalah kisah ini, perikop ini tujuannya untuk ajaran-ajaran Yesus itu jauh lebih penting. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di dalam memahami teks kitab suci, kita tuh mau mencari makna kata atau ungkapan. Nah, kalau Bapak Ibu nih, bahasa Indonesia itu gampang atau susah? Boleh ditulis di chat, gampang atau susah kira-kira mengenal bahasa Indonesia? Boleh Bapak Ibu tulis di chat, kira-kira gampang atau susah? Yang susah. Oh gampang, Bu Heni bilang gampang. Bu Josephine bilangnya susah. Bu Mariana Joseph bilangnya susah. Oh Pak Yohanes Eko juga bilangnya susah. Pak Michael bilangnya juga sulit gitu ya. Ternyata oh gampang-gampang susah nih Bu Maria Heni. Oh Pak Andreas bilangnya mudah gitu ya. Ternyata ada banyak pendapat ya Bapak Ibu sekalian ya di dalam meneliti kitab suci gitu, bagaimana tentang bahasa Indonesia sendiri gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sadar nggak nih sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sering ngomong nasihat orang tua gitu, atau dengarkan nasihat ibu dan bapak guru gitu. Ternyata penulisannya bukan nasihat,
tapi penulisannya nasihat gitu. Ternyata, wah, saya juga kita sering ngomongnya nasehat gitu ya. Tapi ternyata aslinya menurut pendidikan di Indonesia itu adalah nasihat. Dan selanjutnya saya kasih contoh lagi mengenai terlantar dengan telantar. Ternyata Bapak Ibu yang benar adalah telantar gitu kan. Seringkali kita kalau ngomong gitu, iya kasihan deh anak-anak yang terlantar gitu ya, anak-anak jalanan kasihan. Kita ngomongnya terlantar gitu. Ternyata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah telantar. Ternyata beda ya. Jadi ya ini gampang-gampang susah gitu seperti yang dikatakan Bu Maria Hedi gitu. Dan ternyata nggak semua orang pun ngerti gitu bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Kata-katanya ini ya ternyata banyak hal-hal yang kita bingung gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya lagi saya tambahkan. Di dalam kitab suci, ini ada kata masjul. Masjul ya. Ini cerita bagaimana ketika Yesus dia mengunjungi Lazarus yang sudah meninggal, yang sudah 3 hari meninggal. Terus ada Maria dan Marta, saudaranya, mereka menangis kan. Yesus baru datang, Yesus baru datang, kemudian Yesus itu perasaannya kayak masjul. Nah, bingung nih bahasa apa nih masjul gitu kan. Ternyata menurut dari bahasa Indonesia, masjul itu adalah dia bersusah hati karena suatu sebab atau sedih atau murung. Nah, itu adalah bahasa Indonesia gitu, masjul. Yang tadinya kan bingung kalau kita nggak teliti bahasa Indonesia, apa ya itu tulisan masjul gitu ya. Tapi ternyata itu menurut kamusnya itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata masjul adalah ternyata bersusah hati, ada rasa sedih gitu ketika saudaranya si Maria dan Marta itu Lazarus itu meninggal dunia. Nah, di situ perasaannya Yesus. Gitu. Jadi untuk mencari makna ini atau ungkapan memang tidak mudah ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu melihat lagi nih, ada nggak sih kata-kata yang punya makna khusus? Nah, contohnya nih, perumpamaan. Ternyata perumpamaan itu adalah suatu kiasan atau gambaran atau tempat asal di dalam kamus bahasa Indonesia. Kemudian Nazaret atau rumah ibadat. Nah, ternyata rumah ibadat itu digunakan untuk berdoa dan kumpul-kumpul gitu, kumpul sama-sama gitu, jemaat untuk berdoa gitu. Kemudian kata-kata hikmat, contohnya, ternyata hikmat itu adalah kebijaksanaan, kepandaian, atau juga bisa diartikan kuasa atau kemampuan mengadakan mujizat. Kemudian misalnya contoh kata-kata tukang kayu. Nah, ternyata tukang kayu ini suatu profesi yang cukup terhormat pada zamannya Yesus. Jadi luar biasa gitu ya, papahnya Yesus, Santo Yusuf itu adalah punya profesi yang terhormat. Kemudian dikatakan mereka kecewa gitu ya. Ternyata Yesus yang mereka sangka hebat berasal dari kalangan mereka. Jadi ada maknanya, oh mereka kecewa itu karena apa? Oh karena mereka lihat Yesus itu kan barengan sama saya gitu. Mungkin ada yang seumuran Yesus tumbuh bersama gitu ya. Tapi kok malah punya hikmat dan kuasa dari Tuhan. Jadi mereka tuh kecewa. Nah, terus Yesus berbicara kan soal mengenai nabi. Nah, jadi Yesus ini menyamakan diri sebagai nabi, yaitu utusan yang berbicara atas nama Tuhan. Dan seorang nabi dihormati. Nah, seorang nabi atau guru itu tidak diterima dengan baik oleh kalangannya sendiri. Karena apa? Karena orang-orang sudah mengetahui latar belakang Yesus. Jadi, kata-kata yang ada di dalam teks kitab suci tadi itu mempunyai makna yang khusus, Bapak Ibu. Jadi, ada lebih dari itu. Bukan cuma sekedar teks aja, tapi ternyata ada lebih gitu ya. Jadi memang untuk mempelajari memang tidak mudah, nggak apa-apa, kita sama-sama ya Bapak Ibu. Dan saya juga sampai sekarang perlu banyak belajar Bapak Ibu, jadi perlu menambah pengetahuan terus-menerus gitu. Karena kan seperti hidup kita, akan ada banyak pengetahuan yang baru gitu. Semakin kita banyak tahu, semakin ternyata kita banyak nggak taunya. Baru sadar, iya ya ternyata banyak yang nggak tahu ya gitu. Nah itu ternyata, itulah kitab suci gitu. Kita akan semakin banyak belajar, kita akan semakin, oh ternyata seperti ini ya gitu maknanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian, misalnya contoh lagi nih di dalam tadi teks kitab suci, mengenai kata-kata kecewa gitu ya. Nah kata-kata kecewa gitu,
itu sebenarnya ya sulit dipahami. Kenapa sih Yesus kok kecewa? Ya tadi seperti dikatakan ya, mereka itu mengingat Yesus punya latar belakang tinggal bareng sama mereka. Nah ini dalam bahasa Yunaninya, Greek, itu saya pakai Google Translate aja karena saya nggak bisa ngomongnya. Ini saya akan mungkin Bapak Ibu bisa jelas dengarnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendengarnya aja saya apa ya gitu, itu dalam bahasa Yunaninya gitu, dalam kitab suci bahasa Yunaninya. Saya ulangi. Ya, kira-kira dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata sebenarnya itu dalam bahasanya itu Yunani, itu sebenarnya ada kata skandal, menjadi skandal di dalamnya. Jadi Yesus itu di dalam kisah itu, dalam kitab bahasa Yunani, ada kata-kata menjadi skandal di dalamnya gitu kan. Nah, bahkan di dalam terjemahan lama nih, sekarang kan terjemahan baru gitu ya. Di dalam terjemahan lama, sebelum ada terjemahan baru, di awal ayat 7 ini sebenarnya diterjemahkan mereka menolak Yesus. Jadi mereka nggak ada kata-kata kecewa, Bapak Ibu. Jadi di terjemahan lama itu mereka cuma ditulis mereka menolak Yesus gitu. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya and they took offense at him gitu ya. Jadi kenapa di dalam kita kalau paham dalam bahasa Yunaninya, oh ternyata sebenarnya maksudnya gini, jemaat Nazaret itu kayak terguncang, kaget gitu loh, dan kacau. Ya, ketika tahu tentang Yesus, akhirnya mereka tidak menerimanya, mereka menolak Yesus gitu. Jadi dengan studi kecil semacam ini, persoalannya jadi jelas. Semakin kita misalnya Bapak Ibu belajar, misalnya bahasa Ibraninya, bahasa Yunani atau bahasa Latin gitu, itu setiap itu ada teksnya, dan memang untuk menemukan teks yang tepat yang benar-benar 100% ya itu memang nggak gampang gitu ya. Tapi dengan mungkin Bapak Ibu misalnya ada yang suka bahasa Inggris, ya bisa baca bahasa Inggrisnya nggak apa-apa gitu, atau mungkin yang kayak tadi gitu dalam bahasa Yunaninya gitu. Jadi kita lebih ngerti oh kenapa mereka itu kecewa gitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu dikatakan lagi, setelah kita memahami tadi kata-kata yang sulit gitu ya, jadi kita ini mau meneliti alinea demi alinea. Nah, misalnya contohnya apa? Alinea. Apa sih yang diceritakan? Ada nggak gagasan yang penting yang mau disampaikan? Manakah detil-detil atau rincian yang perlu diperhatikan? Bagaimana hubungannya dengan alinea yang mendahului dan yang kemudian? Bagaimana isi pokok tersebut dapat dirumuskan? Nah, jadi dengan penelitian kayak tadi Bapak Bapak Robertus gitu ya, bagaimana alinea pembuka, alinea pokoknya dan alinea penutup gitu. Nah, di situ kita akan belajar, oh ternyata ada gagasan nih yang mau disampaikan, ada detil-detil nih yang mau diperhatikan. Nah, akhirnya dengan semuanya ini, akhirnya Yesus ini berbicara kan, bagaimana contohnya tadi gitu. Yesus mulai bicara tentang nabi. Oh ternyata nabi ini tidak perlu dipahami. Oh nabi ini latar belakangnya dari mana segala macam secara detail, secara rinci. Tapi yang penting adalah didengarkan pesannya gitu. Dan kebanyakan kalau orang nih mau dengar kata-kata nabi, itu cuman kalau mau dengarnya yang enak-enaknya aja, ya itu nggak akan berguna. Padahal Nabi adalah utusan Allah yang mau menyampaikan secara jujur apa yang menjadi kehendaknya Allah. Dan ketika Yesus mau menyampaikan, dan di situ Yesus memberikan ada suatu hikmat, ada suatu kuasa gitu kan, di situ jemaat Nazaret, mereka kira tidak percaya. Nah, di sini akhirnya penulis Injil itu menegaskan ternyata tidak ada kepercayaan pada jemaat Nazaret. Mereka nggak mau tuh berelasi dengan Yesus. Jadi akhirnya mereka nggak bisa melihat Yesus itu sebagai nabi. Karena apa? Melihatnya latar belakangnya Yesus. Dan Yesus sendiri juga tidak bisa memaksa kehendaknya mereka. Kalau mereka tidak menganggap Yesus sebagai nabi, mereka menganggap Yesus ya udahlah Yesus anaknya tukang kayu gitu kan. Dan akhirnya Yesus ya nggak bisa apa-apa. Di situ makanya dikatakan tidak banyak mujizat yang dilakukan. Nah, setelah meneliti alinea demi alinea,
Bapak Ibu, kita belajar bagaimana untuk mencari amanat penulis. Nah, jadi kita mencari nih maksudnya penulis ini apa ya? Nah, dalam bidang apa aja tujuan ini penulisan itu penting. Contohnya gini deh, Bapak Ibu mungkin tahu kan permainan yang panah gitu ya. Panah itu kan punya sasaran ya, sasaran gitu. Atau mungkin sekarang lagi rame yang main tembak-tembakan dari jauh itu loh. Tembak gitu dari jauh gitu, nembak kayak polisi gitu ya. Itu ada tujuannya. Tujuannya kan misalnya jarak segini dia dapat poinnya berapa. Makin gede, makin gede, makin gede, nilainya makin berkurang. Tapi kalau dia sampai titik tengah, dia nilainya tinggi. Nah, tujuannya itu yang si penembak adalah dia mau mencapai titik tengah. Jadi dia punya tujuan nih, gitu, untuk menang, untuk mendapatkan poin tertinggi. Atau mungkin juga contoh tujuan di dalam hidup. Nah, satu ada yang selibat, yaitu kita tahu para suster, romo gitu ya. Terus ada juga yang menikah. Nah, ketika punya suatu tujuan di dalam hidup, itu mestinya bertanya dalam diri gitu. Kalau misalnya saya kan kasusnya memang menikah gitu, panggilan hidup saya kan menikah. Nah, itu saya masih bertanya dalam diri saya, untuk apa sih saya menikah ini? Kalau sampai saya nggak ngerti tujuan saya menikah, itu saya akan bingung jalannya. Ketika nanti ada hambatan di dalam pernikahan, saya akan lebih, udah saya nyerah aja. Saya nggak mau lagi lanjutin. Jadi langsung kehilangan arah gitu ya. Jadi sangat penting untuk tahu tujuannya. Nah, begitu pula di dalam teks kitab suci, penulis punya suatu tujuan Bapak Ibu. Nah, dengan kita meneliti teks kitab suci, kita memahami maknanya dengan lebih tepat, nah kita akan bisa merenungkan nih, apa sih yang penulis ini mempunyai tujuan apa sih kepada pembaca, ya. Jadi perlu dipertanyakan tuh, apa sih kira-kira yang melatar belakangi teks tersebut gitu. Jadi memang gampang gitu ya untuk bertanya, apa sih ininya, amanatnya, apa sih tujuannya. Tapi sebenarnya untuk mencari itu nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu banyak perangkap, itu orang terlalu menyibukkan diri dengan kejadian yang diceritakan dalam teks. Lalu mempertanyakan segala rinciannya, sehingga kehilangan orientasi. Contohnya begini, oh Yesus punya saudara, saudaranya ini nih. Terus akhirnya nyari rincian. Oh rinciannya saudara-saudara itu siapa aja ya gitu. Atau mungkin pada jemaat itu, di jemaat Nazaret itu ada siapa aja ya kira-kira gitu. Jadi mencari rincian secara detail gitu. Mungkin ada juga yang punya rincian. Kira-kira usia berapa aja ya yang datang gitu untuk dengerin Yesus gitu kan misalnya. Nah, semakin mencari rincian-rincian seperti itu, akhirnya jadinya apa? Jadinya kacau gitu. Akhirnya jalan buntu. Loh, ini kok rinciannya nggak lengkap ya? Ya karena memang di dalam kitab suci adalah buku iman, bukan laporan secara rinci, secara skematis gitu. Nah, sedangkan kalau kitab suci adalah kebanyakan dia singkat dan tanpa rincian. Nah, sebenarnya kejadian itu untuk apa sih? Untuk batu loncatan, untuk sesuatu yang lebih penting dari peristiwa itu sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai menyibukkan diri dengan kejadian-kejadian rincian-rincian yang kita sebenarnya juga nggak tahu, tapi kita harus lihat nih tujuannya itu apa. Nah, yang kedua, orang mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini. Ketika mencari amanat penulis, lalu orang ini bertanya, apa ya kira-kira Tuhan mau sampaikan ke saya secara langsung gitu ya. Ini apalagi mau bawain ke lingkungan gitu ya. Jadi kira-kira ini gitu. Tapi tidak mendalami teks kitab suci itu tersebut. Langsung pengen mengaktualkan. Padahal kan sebenarnya kita harus cari teksnya dulu, maknanya tuh apa. Ini anggapnya seperti gini. Saya mau belajar motor, atau mungkin Bapak Ibu mau belajar naik mobil. Kalau dulu kan banyak manual ya, kalau sekarang kan mobil banyak kan yang otomatis gitu ya. Nah mungkin kalau Bapak Ibu ingat gitu, ketika belajar motor secara manual gitu, ataupun mobil secara manual, pertama kali kan kita harus gigi satu dulu, ya kan? Panas dulu, kira-kira motornya atau mobilnya udah mulai panas, mulai itu
masuk ke gigi 2 gitu kan, mulai lebih cepat, masuk ke gigi 3 gitu, sampai akhirnya mungkin ngebut lagi gitu. Ini juga sama gitu. Jadi belajar untuk sabar ketika kita mau mendalami suatu teks. Apa sih yang pengen di dalam makna kitab suci ini, maksudnya apa? Penulis maksudnya maksud dari si penulis, bukan maksudnya saya gitu ketika membaca ya. Karena apa? Karena kalau misalnya saya langsung mencari tahu, oh ini maksudnya apa ya buat Linda gitu kan, langsung ke situ tapi nggak paham maknanya, itu seperti saya mau langsung loncat ke gigi 3 gitu. Jadi kita harus pemanasan dulu, kita harus ngerti maknanya apa sih, penulis ini mau cerita tentang apa sih gitu ya. Maksudnya jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya apa nih? Jadi begini, kejadian-kejadian dalam suatu kitab di dalam kisah perikop gitu ya, diyakini sebagai sesuatu yang bermakna bagi pembaca yang beriman. Penulis ini menceritakan kisah itu karena dia punya sesuatu yang bermakna untuk para pembacanya, yang bukan dilihat dari detil-detil khusus gitu ya. Tapi bagaimana itu dilihat apa sih yang ingin dikatakan penulis. Dan kemudian dari apa yang dikatakan penulis, baru apa sih yang teks ini ingin disampaikan kepada saya secara pribadi. Jadi jangan sampai kebalik Bapak Ibu. Kita cari tahu dulu secara pribadi. Nah, biasanya kalau cari tahu secara pribadi, berarti saya maunya sesuai keinginan saya, yang saya dengar doang, yang saya suka doang, saya ambil. Nah, padahal belum tentu maksud dari penulisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya contohnya gini. Dalam teks tadi gitu kan misalnya. Oh, di dalam teks ini tentang Yesus ditolak di Nazaret. Nah, nanti kita akan paham itu. Apa sih yang di dalam pribadinya? Nanti ada di mengaktualkan ya. Nanti ada slide selanjutnya. Tapi intinya Bapak Ibu perlu ingat, yang penting adalah maknanya apa sih yang dikatakan oleh penulis, kemudian baru ke saya pribadi. Jangan sampai ketukar. Nah, selanjutnya dikatakan penulis ini menceritakan kisah dengan maksud tertentu. Jadi kisah yang dipakai itu adalah sarananya dan bukan sebagai tujuannya. Jadi dia ada sarana. Jadi ada kisah itu menjadi sarana. Kemudian diingat juga apa sih yang menjadi amanat utama perikop ini? Apa inti pemberitaannya? Apa inti gagasan yang ada di balik cerita atau kisah ini? Apakah ini tentang hidup moral yang baik? Ataukah ini tentang pengetahuan keagamaan? Ada nggak sih larangan atau perintah yang perlu diketahui? Ya, jadi ini adalah sarana. Kisah ini, kitab suci itu adalah kesaksian orang beriman yang telah menyadari betapa Allah lain daripada yang diduga oleh manusia. Nah, di sini intinya adalah ketika membaca kitab suci dengan baik, itu membiarkan diri diresapi oleh mentalitas dan visi yang ada di dalamnya. Ya, jadi kitab suci ini mau membentuk mentalitas dan visi yang tepat untuk pembacanya. Dan mereka akhirnya menggunakan segala macam akal teknik, salah satunya mengenai kisah. Nah, kalau kisah itu kan dari zaman dulu hingga sekarang orang akan lebih mudah untuk menangkap ya. Jadi di dalam Injil atau di dalam kitab suci, di dalam setiap perikop itu ada suatu pemahaman tentang pemahaman manusia tentang Allah, pemahaman manusia tentang dunia, pemahaman manusia tentang diri sendiri, dan ada relasi-relasi yang harus dijalin oleh manusia dengan sesama dan alamnya. Jadi intinya adalah gampangnya begini Bapak Ibu. Ketika ada suatu kisah, ada gambaran Allah macam apa sih yang ingin disodorkan oleh penulis. Lalu siapa sesungguhnya manusia itu? Dan apa yang kurang tepat pada diri manusia ketika berelasi dengan Allah dan dunia. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat ya, ketika di dalam pengajaran tentang kasih gitu kan, ada yang bertanya kan sama Yesus gitu, guru gitu kan, apa sih hukum terutama gitu, ada yang bertanya.
Kemudian Yesus sendiri kan balik nanya gitu kan, balik nanya, ya menurut kamu apa? Terus langsung dia bilang gitu kan, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, akal budi segala macam, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirinya sendiri. Dan ternyata Yesus itu nggak ada tuh jawab langsung secara konkret gitu loh. Tapi Yesus itu menjawab ini loh, mengingatkan lagi untuk apa? Relasi. Jadi dalam setiap kisah di dalam perikop apapun itu ada bagaimana gambaran Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai, Allah yang mau memeluk kita ketika dalam keadaan kesulitan, Allah yang mau berelasi dengan manusia yang walaupun sudah menjauh dari Tuhan gitu ya, tapi Allah yang menyodorkan tangannya untuk ayo gitu, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya itu berbicara tentang relasi. Nah, relasi dengan siapa? Ya dengan Tuhan sendiri, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri sendiri, dengan dunia alam ciptaan gitu ya. Jadi itulah ketika kita mulai membiarkan diri diresapi, apa sih yang sebenarnya penulis ini punya tujuan? Penulis punya makna dalam kisah perikop ini. Kemudian di situ kita akan melihat, oh ternyata melihat gambaran Allah yang begitu luar biasa. Ya. Nah selanjutnya, ini yang teks tadi, yang mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat nih kisahnya. Mungkin Bapak Ibu saya bacain lagi aja ya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Kita bisa pisahin tuh. Ini lokasi, ini waktu, ini kejadian menceritakan perumpamaan. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Tadi yang kita tahu kan, hikmat itu apa? Hikmat adalah kebijaksanaan atau pengetahuan dari Allah sendiri. Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Kemudian di ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, ada Yakobus, Simon, Yusuf, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakkepercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Itu kan tentang kisah perikop. Kita tadi udah belajar unsur ya. Ada unsur pelaku, unsur waktu, semuanya. Nah, ada juga kita belajar kan bagaimana, oh ini jenis kalimatnya adalah pertanyaan. Oh ini adalah pernyataan ya. Dan jadi perikop ini penulis punya makna. Apa sih yang mau disampaikan si penulis Injil Matius ini kepada si pembaca? Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Yang mau disampaikan adalah pertama, ternyata ada kecenderungan untuk menilai pewarta Injil dari sudut yang tidak tepat, yaitu asal-usul, tempat, kelahiran, latar pendidikan, latar belakang, atau penampilan fisik. Dan ternyata menurut penulis Injil Matius, ini perlu diluruskan. Ketika manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Ketika manusia melihat Yesus, jemaat Nazaret ini melihat Yesus, dia punya latar belakangnya ternyata anak tukang kayu. Tinggal bersama-sama kok dengan kami dari kecil gitu kan. Melihat latar belakangnya Yesus, penampilan fisik Yesus. Ternyata Injil Matius ini mengatakan jangan melihat dari tempat kelahiran atau pendidikan atau latar belakang. Jadi jangan sampai ketika di dalam hidup kita sehari-hari kita melihat juga orang lain seperti itu. Oh, dia lahirnya mungkin di daerah bukan di Jakarta, misalnya di daerah kota yang lebih terpencil gitu misalnya, atau mungkin tinggal di desa gitu.
atau mungkin lihat pendidikannya, wah ternyata dia nggak sampai lulus SMA gitu, tapi kok bisa ngomong ya tentang misalnya sesuatu hal yang yang mungkin menegur atau mungkin mengingatkan kita gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika ada suatu pewarta Injil itu sebagai umat melihat dari sudut yang tidak tepat. Gampangnya begini deh, seorang romo gitu ya, seorang romo misalnya dia berkhotbah, kemudian ternyata romonya ini baru lulus gitu ya, masih muda, umurnya masih 20-an gitu. Nah, ketika melihat, wah, romo ini masih muda banget, ketika khotbah ngapain sih kita dengerin? Nah, misalnya seperti itu. Kurang pengalaman, gak usah dengerin kata-kata atau khotbahnya romo gitu kan. Padahal romonya seperti yang saya ceritakan kan, ketika menyiapkan suatu khotbah dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, Mazmur, tanggapan itu harus dikaitkan dan itu nggak gampang. Dan ini harus untuk seluruh umat dari yang usia muda, anak-anak, remaja, mungkin usia yang udah agak dewasa muda, sampai dewasa yang udah tua gitu ya. Jadi harus mempersiapkan untuk segala umur. Nah, tapi ketika sebagai umat melihat wah ini romonya masih muda, kurang pengalaman. Nah, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, di sini di dalam perikop ini diajarkan, mari kita sebagai pengikut Kristus jangan melihat dari latar belakang, penampilan fisik. Jadi cara memandang yang seperti itu harus diluruskan ya. Jadi itu maksud dari penulis Injil Matius. Selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ternyata ketika penghormatan, memang kan manusia itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar teori Maslow gitu ya, ada 5 hal kan, manusia itu butuh diakui, manusia itu butuh dihargai, manusia itu butuh dihormati, jadi ada unsur-unsur segitu dalam diri manusia. Nah, tetapi ketika menghormati manusia karena berasal, kelihatan dari mana dia berasal, itu jadinya nggak baik gitu loh. Jadi misalnya contohnya gini, karena statusnya misalnya si A gitu ya, wah bapak ini dia adalah dewan paroki. Yang satunya lagi, bapak ini adalah biasa aja, dia cuman di gereja doang, mungkin dia bekerja sebagai poster. Ketika ada suatu hal misalnya, tanda kutip ada kejadian misalnya mencuri uang kolekte gitu ya. Pada zaman dulu kan kita kalau rame-rame kan kita diedarin gitu ya kolekte gitu kan. Terus kemudian mungkin posternya lihat gitu kan, oh itu ngambil uang gitu kan. Tapi ketika poster ini melapor ke romo, kalau sampai romonya itu dia hanya mendengarkan kata-kata, misalnya dewan paroki sama koster melaporkan gitu ya, dua-duanya. Tapi ternyata romo ini nggak percaya kalau koster yang melaporin. Dia lebih percaya pada dewan paroki. Karena apa? Bapak dewan paroki ini statusnya hebat karena di kantornya dia seorang direktur gitu misalnya. Atau mungkin dia seorang anggota DPR atau MPR gitu. Atau mungkin dia ada status jabatan apa, kemudian si romo paroki ini dengan kasus yang sama, dia lebih peduli dengan kata-kata dewan paroki. Nah, karena apa? Karena menghormati dari statusnya. Nah, itu berbahaya. Nah, sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, kita diingati, jangan sampai menghormati seseorang karena apa? Kita melihat statusnya. Tapi apakah dia sungguh-sungguh layak untuk dihormati dan dihargai? Jadi, jangan menghormati karena ada apanya, tapi kita belajar untuk menghormati bagaimana ketika Tuhan mengajari kita, bahkan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang butuh pertolongan, mungkin dia seorang yang penyakit kusta, tetap dihormati oleh Yesus sendiri gitu. Bahkan yang dianggap misalnya berzinah lah gitu kan, dianggap yang tidak baik di mata masyarakat, di situ Yesus mau mengulurkan tangan. Nah, di sini pembaca dari perikop kisah tadi itu diajak bagaimana mari kita sebagai pengikut Kristus kita menghormati orang
orang lain. Jangan melihat dari unsur-unsur yang latar belakang seperti itu atau dari mana dia berasal gitu ya. Atau mungkin gampangnya gini deh, kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak Ibu gitu ya menginjak kaki pasangan ketika lagi pergi, ya kan? Terus kalau misalnya yang kan diinjak gitu ya, kan teriak ya, aduh sakit gitu kakinya gitu, diinjak sama pasangan gitu kan, marah, gimana sih, mata kemana gitu, lihat-lihat dong, ini kan kaki sakit gitu. Perlakuan terhadap pasangan atau mungkin terhadap anak gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian pergi ke suatu tempat, ada orang lain nggak sengaja nginjak juga gitu. Kemudian orang itu bilang, maaf ya Pak, maaf ya Bu gitu, nggak sengaja menginjak gitu. Oh iya nggak apa-apa, saya ngerti kok, kamu nggak sengaja nginjak. Nah beda kan, ketika menghormati, kenapa lebih menghormati orang lain yang tidak dikenal, tapi ternyata orang yang ada di sisi kita, keluarga kita tidak menghormati seperti orang tersebut. Nah ini hal-hal yang seperti ini diajak untuk penulis. Mari kita, walaupun dia statusnya hanya seorang anak, dia pasangan kita, ya tetap dibutuhkan dihormati secara baik gitu. Jangan lebih menghormati orang lain daripada orang yang ada di sisi kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin lebih semoga lebih gampang ya nangkepnya ya dari yang ilustrasinya gitu. Jadi itu yang dimaksud oleh penulis. Terus yang ketiga, apa sih yang mau disampaikan lagi? Penginjil bercerita tentang apa yang dulu terjadi di Nazaret. Nah, jadi warga Nazaret itu dia nggak pentingin ajaran Yesus, tapi dia pentinginnya apa? Hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajarannya. Ajarannya misalnya tentang kasih, mengajari tentang pengampunan gitu kan. Tapi orang-orang Nazaret malah ingatnya apa? Yesus anak tukang kayu, Yesus punya saudaranya si ini, si itu, si ini gitu kan. Yesus itu punya mama namanya Bunda. Jadi hal yang menyangkut ajaran Yesus, yang tentang Allah yang hadir, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, itu mereka nggak ingat. Mereka lebih peduli dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajaran Yesus. Nah ini kita juga diingatkan. Penulis mengingatkan kita, zaman dulu terjadi loh seperti itu di Nazaret. Zaman sekarang nih, apakah terjadi juga atau enggak? Ya terjadi juga. Banyak sekali gitu kan orang-orang tidak memperhatikan pengajaran, misalnya tentang suatu perikop gitu. Misalnya ada lektor gitu, atau mungkin prodiakon gitu kan, bawain renungan di lingkungan. Bukannya ingat sama ajarannya, kan biasanya kan udah ada tuh misalnya kayak bulan APP gitu kan, udah ada bahannya gitu. Bukan ingat ajarannya, tetapi lebih ingat itu misalnya contoh nih, prodiakonnya itu kan nggak benar gitu, misalnya kehidupan keluarganya tidak harmonis misalnya, atau mungkin bilang lektor yang itu kok dia maju ya bacaan sabda gitu, padahal hidupnya nggak benar, atau mungkin kok lektor rambutnya dicat warna-warni ya gitu. Jadi bukannya apa yang diucapkan sesuai dengan sabdanya Allah, tapi fokusnya itu kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajaran Yesus gitu. Dan itu kerap kali terjadi, bukan hanya di zamannya Yesus aja, zamannya ketika di Nazaret, ternyata di zaman sekarang pun penulis Injil Matius mengingatkan nih, jangan sampai pengikut Kristus seperti itu, tapi lebih fokuskan kepada pengajarannya. Kemudian lalu dikatakan akar dan sikap ini ialah ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Mereka tidak mau menerima dia sebagai utusan Allah. Itulah sebabnya tidak banyak karya mujizat yang dilakukan Yesus di tempat itu. Jadi ketika ada suatu ketidakpercayaan manusia yang tidak percaya itu, dia menggantungkan hidup pada dirinya sendiri atau kepada manusia lain. Jadi ketika dia menggantungkan diri pada manusia lain, akhirnya apa? Ada suatu kekecewaan yang terjadi di dalam hidup. Nah, seharusnya masyarakat itu, pengikut Kristus, lebih mempedulikan apakah pendapat ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi terbuka dengan
sapaan Allah gitu ya. Jadi bukannya mereka karena tidak percaya akan Yesus, tidak percaya terhadap Yesus, nah mereka akhirnya tidak mau terima Yesus. Nah, jadi akhirnya apa? Akibatnya tidak banyak mujizat yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah bagi sidang pembaca atau jemaat Kristen, pewartaan mereka sering ditolak. Maka hendaknya sebagai pengikut Kristus siap untuk tidak diterima, siap secara mental bahwa ajaran mereka yang benar dan indah sekalipun mungkin saja ditolak, tidak didengarkan. Jadi Bapak Ibu yang dipilih sebagai fasilitator kitab suci, mungkin dipilih sebagai yang dipercayakan untuk di lingkungan gitu ya. Jadi perlu diingat gitu, siap secara mental kalau ada yang menolak Bapak Ibu, termasuk saya juga sama gitu kan. Jadi harus ingat juga, Yesus itu mengalami hal serupa. Yesus tidak mencari kambing hitam, tapi tetap meneruskan karyanya. Dan yang ditunjukkannya adalah sebagai penyebab kegagalan adalah mentalitas serta kecenderungan manusia pada umumnya yang menilai rendah apa yang tidak hebat pada pandangan mereka ya. Jadi ternyata kita mungkin saya gitu ya mungkin aja karena saya misalnya pengajar gitu kan, ya memang kurang pengetahuan baru jadi pengajar gitu. Tapi ternyata kayaknya nggak cocok nih dengan ini gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting adalah ajarannya. Ketika Bapak Ibu ayo dong gitu, mimpin lingkungan gitu kan, bawain kitab suci, bacaan kitab suci. Oh nggak berani, karena apa? Takut ditolak, nanti nggak sesuai gitu. Nah jangan ditolak ya Bapak Ibu ya, ketika diberikan tugas, ayo bawain gitu ya sebagai fasilitator kitab suci di lingkungan, terima aja gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang nolak, nggak apa-apa gitu. Yesus aja juga ngerasain kok ditolak gitu. Tapi ketika Bapak Ibu, iya saya mau kok untuk bantuin gitu di lingkungan sebagai fasilitator, Bapak Ibu meneruskan karyanya Tuhan Yesus sendiri. Dan di situ perlu diingat lagi, karena ya walaupun manusia memandang rendah, tapi Tuhan memandang kita, ya kan, Tuhan melihat hati dan bukan rupa. Jadi jangan tidak percaya diri, nggak apa-apa. Deg-degan nggak? Ya pasti deg-degan. Saya aja deg-degan kok bawain gitu kan pengajaran seperti ini gitu. Tapi ya percaya aja, karena apa? Ya Roh Kudus gitu kan. Tadi dari awal juga udah berdoa tuntunan Roh Kudus ya kan. Karena ya memang ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan atau kita bayangkan. Kita percaya nih, kita mau meneruskan karyanya Tuhan. Jadi itulah kita belajar. Jadi kesimpulan dari perikop ini mengenai Yesus ditolak di Nazaret adalah Yesus dia ditolak, tapi dia terus mau meneruskan karya Allah sendiri. Ya, jadi itu adalah maksud dari penulis Injil Matius. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman, tidak apa-apa. Semoga Bapak Ibu setelah memahami perikop ini jadi berani ya untuk bawain di lingkungan ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk bagaimana untuk mengaktualkan pesannya Tuhan. Jadi istilah mengaktualkan berarti membuat agar makna dan pesan dari perikop yang kita baca sungguh-sungguh aktual, sungguh-sungguh terjadi, berbicara dan mempunyai nilai bagi hidup saya sehari-hari. Mengaktualisasikan sama dengan menerapkan, mengaplikasikan pesan gitu, sehingga pesan itu mempunyai gema dalam hidup seseorang. Nah ini saya ambil di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi ini kita belajar sebagai pengikut Kristus, sabda Allah yang kita dengar bukan hanya kita teliti saja, tapi kita juga terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan itu punya gema dalam hidup seseorang. Contohnya apa? Contohnya mungkin gampangnya begini ya Bapak Ibu. Ketika saya dulu masih kuliah gitu ya, ketika zaman-zaman kuliah itu kan saya berteman dengan banyak orang,
baik pria maupun wanita, saya temenan semuanya. Nah, termasuk yang beda agama, bukan hanya yang Katolik saja atau yang pengikut Kristus aja, tapi saya juga berteman dengan misalnya agama Buddha, agama Muslim, temenan semuanya. Nah, ketika mulai mengenal Kristus, mengetahui tentang Kristus gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu ada dorongan Roh Kudus gitu ya, rasanya tuh pengen cerita aja tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup. Ya nggak apa-apa, ceritakan aja gitu kan. Nah, dengan cerita, misalnya, aduh, tadi tuh pas lagi, saya pernah nih ketika, jadi kan dulu saya naik angkot ya, angkotnya tuh angkot kecil, kalau bus kan dia gede gitu ya. Jadi saya kayak KWK, ngomongnya sih KWK gitu ya, angkot yang kecil yang merah gitu. Nah, ketika saya naik KWK, ketika saya menuju ke kampus saya, itu kan berhenti di pinggiran. Jadi kampus saya dulu di Untar. Jadi sebelum saya masuk Untar itu, jadi lewat jalur belakang. Nah, itu biasanya banyak anak-anak kos gitu ya, anak-anak kos. Kemudian saya pernah tuh Bapak Ibu, ketika itu memang lagi, ya itu yang saya kasih lihat ya bukunya di Bapak Ibu, itu ya lagi benar-benar cinta banget gitu, sampai saya tulis gitu ayat-ayat yang kira-kira kena dalam kehidupan saya gitu. Dan di situ saya ada ini tulis gitu kan, maksudnya saya merasakan Tuhan itu baik gitu dalam hidup saya. Jadi kemudian saya turun dari KWK, saya jalan. Saya jalan tuh saya tiba-tiba ada perasaan kayak diikutin. Diikutin sama seseorang yang tidak dikenal Bapak Ibu. Di situ saya jujur takut karena kan saya perempuan ya, saya takut gitu. Dari situ saya berdoa, kan karena saya ingat kan kata-kata Tuhan ya, berdoalah gitu kan. Kemudian apa yang diinginkan ungkapkan gitu. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, saya Linda ini takut Tuhan. Saya ngerasa orang yang di belakang itu, laki-laki itu rasanya kok tidak baik gitulah. Rasanya ada kepekaan kalau ini orang nggak baik, kayak mau merampok gitulah. Dan di situ ya udah saya jalan, kemudian saya berdoa. Ternyata puji Tuhan, ketika saya udah mau jalan masuk ke gerbangnya, itu ada rombongan anak-anak kos keluar langsung dari rumah yang saya lewati. Di situ rombongan keluar rame-rame. Nah, kemudian laki-laki ini ketika melihat rame langsung pergi. Langsung pergi, ya udah akhirnya saya sudah tenang banget, lega. Dari situ saya ceritain sama teman saya. Aduh, saya punya teman gitu ya. Dulu saya suka nebeng dia gitu kalau pulang karena rumahnya kan dekat. Saya cerita, dia walaupun agamanya Buddhis, saya cerita gitu, aduh tahu nggak sih tadi tuh saya ngerasa kayak mau dirampok loh. Saya tuh merasanya takut sekali. Oh begitu, iya gitu. Untuk Tuhan tuh baik loh. Masa waktu berdoa ya, tahu ada yang keluar. Saya cerita gitu aja, cerita biasa aja gitu kan. Dan ternyata bukan cuma satu cerita, dua cerita. Saya cerita tentang kehidupan gitu. Bagaimana Tuhan itu baik loh dalam hidup saya. Di dalam pertolongan terhadap keluarga saya, pertolongan terhadap diri saya sendiri, pertolongan dalam mencari pasangan gitu ya. Di situ ya udah ceritanya kayak biasa aja, kayak teman gitu kan cerita gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, pesan atau kesaksian yang diungkapkan itu ada gema loh Bapak Ibu. Dan teman saya ini akhirnya bilang gitu, suatu saat udah sekitar 5 tahun kemudian, setelah saya temenan sama dia bilang, Lin, saya mau dong dibaptis Katolik. Nah itu saya kaget kan. Terus saya bilang sama teman saya, kamu mau dibaptis itu karena panggilan hati kamu sendiri atau memang jangan karena jangan karena ikut-ikutan saya loh. Saya Katolik, saya ada di komunitas Katolik, teman-teman Katolik, dia Buddhis, gara-gara teman-temannya nih Katolik semua jadi pengen ikut dibaptis. Saya bilang jangan seperti itu, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam emang pengen dibaptis Katolik gitu. Dan dia bilang, saya emang pengen dibaptis secara Katolik karena ada kerinduan terhadap Yesus Kristus. Yang tadinya dia nggak ngerti, dia kan Buddhis gitu ya. Dia nggak tahu nih tentang Tuhan Yesus seperti apa. Tapi dari cerita saya, dari cerita teman-teman gitu ya, bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, ternyata pesan kebaikan Tuhan itu punya gema dalam hidup seseorang yang akhirnya mau dibaptis gitu. Sampai sekarang masih dalam komunitas gitu ya, masih ikut bersekutu sama Tuhan. Nah ini juga sama Bapak Ibu. Cerita hal kecil aja tentang kebaikan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu baca dalam kitab suci, kemudian Bapak Ibu lakukan menjadi pelaku firman, itu mempunyai kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belajar untuk bersaksi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, ternyata mungkin yang kita lihat kayaknya orangnya biasa aja nggak gitu dengerin, tapi ternyata itu Roh Kudus yang akan menyentuh hatinya. Yang penting bagian kita adalah yaitu kita belajar untuk mengaplikasikan, menerapkan dalam hidup kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Dan kemudian selanjutnya, nah, pertanyaan yang dapat dikemukakan, bagaimana saya mengaktualisasikan firman Tuhan? Apa sih pesannya bagi hidup saya yang konkret, yang secara nyata? Adakah yang hendaknya sebaiknya saya kerjakan sesuai amanat firman itu? Adakah yang perlu saya hindari? Atau ada enggak ya yang perlu saya lebih perhatikan? Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang suatu perikop. Nah, ini bisa bertanya nih, bagaimana saya bisa mengaktualisasikan firman Tuhan? Pesannya apa ya gitu. Kita tahu nih, misalnya contohnya yang tadi di perikop. Gambaran makna dari penulis Injilnya adalah bagaimana saya ini sebagai pengikut Kristus ya belajar untuk apa? Tidak menghakimi orang dari latar belakang, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa nggak diterapkan dalam kehidupan saya secara nyata? Misalnya, ketika dalam kehidupan saya, di rumah tangga saya punya pembantu gitu ya. Saya punya pembantu yang memang agamanya berbeda, yaitu Muslim. Nah, tapi ketika pembantu ini berbicara gitu kan, bagaimana misalnya contohnya, aduh non itu kasihan ya para pemulung gitu misalnya. Nah di situ, oh ya saya jadi ingat nih dari kata-kata pembantu saya jadi ingat, oh ya para pemulung, orang-orang terlantar itu Tuhan minta untuk kita berbuat baiklah, berbuat kasih kepada mereka atau mungkin kepada satpam. Dan di situ ketika hanya dari orang lain yang mungkin hanya orang pembantu saja atau mungkin orang-orang yang mungkin Bapak Ibu ya cuma sambil lalu lihat gitu. Tapi di situ ingat nih, ada kata-kata Tuhan untuk mengasihi mereka, untuk memberikan bantuan pada mereka. Nah itu ada tindakan yang dilakukan kepada orang tersebut. Saya Bapak Ibu nih, dalam COVID seperti ini, Bapak Ibu punya sopir gitu misalnya. Terus tiba-tiba teringat ada firman Tuhan di ayat misalnya diingat gitu kan tentang bagaimana untuk membantu sesama gitu. Nah itu terus Bapak Ibu ada kerinduan, saya mau nyumbang sedikit gitu buat sopir saya gitu supaya bisa kehidupan keluarganya boleh semakin baik gitu misalnya. Nah hal-hal seperti inilah yang diharapkan untuk diterapkan di dalam kehidupan. Jadi ada firman Tuhan yang disampaikan dan pesannya ini dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Atau mungkin gini, misalnya hubungan saya sama orang tua saya sama mama saya gitu ya, dulu tuh nggak baik gitu. Tapi ketika mulai ikut Tuhan, di situ saya bacakan hormatilah ayah dan ibumu. Itu ada di 10 perintah Allah ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ingat gitu. Nah di situ ketika ada hormatilah ayah ibumu, ketika saya ada argumen yang berbeda dengan orang tua saya, di situ bisa Tuhan ingetin, hormatilah ayah dan ibumu gitu kan. Dan di situ Tuhan tegur saya, Linda, kamu kalau bicara sama papa atau bicara sama mama harus yang sopan, harus yang baik, jangan menyakiti hati orang tua. Nah, di situ tuh ada kata-kata Roh Kudus yang ngingetin. Nah, jadi ada suatu hal ketika kita mulai membaca kitab suci, ada karya Tuhan juga bekerja gitu dalam hati nurani Bapak Ibu dan saya. Nah, di situ saya jadi ingat, oh ya saya masih sopan, saya masih hormat sama orang tua saya. Ketika saya pernah suatu saat membentak suaranya agak nadanya tinggi gitu ya. Jadi waktu dulu anak saya masih umur belum sampai setahun, itu kan saya maunya tanpa gula dan garam gitu ya. Tapi ternyata mama saya ini kasih gula dan garam. Dan situ saya ngomongnya nih, kan karena saya bekerja, jadi saya titipin anak saya kepada mama saya. Mungkin saya nadanya agak keras gitu ya. Saya bilang, Mama gimana sih kok dikasih gula sama garam, itu kan harus 1 tahun ke atas baru kasih gula dan garam. Ketika saya ngomong gitu mungkin dengan nada yang emosi dan nadanya itu mungkin yang menyakiti gitu ya hati mama saya, dan situ mama saya nangis. Ketika mama saya nangis di situ saya benar-benar rasanya tuh kayak jelek gitu. Dan di situ Tuhan ingetin saya gitu, Linda, kamu tuh udah gak hormat sama orang tua. Dan di situ diajarkan bagaimana untuk ya mengampuni gitu kan, belajar untuk bersabar gitu di kitab suci. Dan di situ saya belajar untuk datang ke mama saya minta maaf gitu. Saya bilang walaupun susah gitu ya, waduh kayaknya susah banget untuk minta maaf, tapi saya datang, maafin Linda, tadi Linda ngomongnya agak
keras gitu ke mama gitu. Maksudnya Linda bukan mau nyakitin mama, tapi itu cuman apa ya, kaget lah gitu, kenapa kok anak dikasih gula dan garam gitu. Jadi akhirnya si mama juga, ya mama ngerti gitu kan, dan di situ ada relasi yang tadinya udah nggak baik akhirnya diperbaiki lagi. Karena apa? Ya karena kuasa dari sabda Allah yang senantiasa hadir gitu. Ketika Bapak Ibu rajin baca kitab suci, sabda Allah itu akan senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu dan saya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya itu kenapa sidik jari orang itu berbeda-beda. Nah, itu juga sama. Tuhan ini bersabda pada setiap pribadi sesuai dengan caranya Tuhan sendiri. Kalau saya, Bapak Ibu ya, ketika saya baca kitab suci gitu kan, terus ketika mungkin saya nonton gitu kan film Jumat Agung, terus itu bisa nangis gitu kan, aduh ngeliat, aduh Tuhan kayaknya kok Linda jadi pengikut Kristus banyak banget gitu yang gak beresnya gitu kan. Nah tapi kalau suami saya nonton biasa aja tuh, baca kitab suci biasa aja, kayak nggak ada yang kena gitu kan. Kan kalau saya beda gitu, kayaknya dari kata-kata kitab suci itu saya tuh kena gitu kan. Tapi ternyata apa yang saya alami dengan yang suami saya itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi caranya Tuhan berbicara itu berbeda. Kalau Tuhan bicara saya, oh bisa lewat kata-kata kitab suci, dengerin lagu gitu, saya jadi tersentuh gitu. Nah ternyata suami saya enggak. Suami saya tuh walaupun dia tahu gitu dia baca kitab suci, tapi ya dia nggak terlalu, tanda kutip, tidak terlalu terkena atau tersentuh gitu dengan ayat-ayat. Tapi dia disapa Tuhan dengan apa? Jadi kemarin dia baru cerita, ini baru nih beneran. Jadi ada temennya kondangan gitu ya, temennya menikah, dia diundang gitu untuk datang. Kemudian souvenirnya itu adalah biji bunga matahari. Biji bunga matahari ini souvenirnya, mereka ada nitip angpau, jadi dia dikasih tuh sama temennya souvenir. Nah ternyata Tuhan berbicara lewat biji bunga matahari itu. Ketika dia tanam nih sama anak saya kan, dia tanam taruh di tanah gitu, jadi ada kayak kotak kecil kayak kotak gitu, terus kasih tanah, kemudian ditanam. Itu 3 hari tidak tumbuh sama sekali Bapak Ibu. Kok dilihatin gitu ya, kok nggak ada yang numbuh gitu kan ya, kok ini biji mataharinya nggak numbuh gitu. Tapi ternyata hari ketiga itu mulai tumbuh tuh, kelihatan, mulai ada kayak tunasnya. Ada yang biji biasa gitu, mulai ada tunas gitu. Terus kayak yang sekarang udah seminggu udah mulai makin tinggi gitu, makin kelihatan. Dan di situ Tuhan bicara gitu lewat dia. Itu biji bunga matahari yang tadinya tuh kalau nggak ditaruh di tanah, ya itu kayak biji mati aja, biji doang gitu kan. Ya kalau mau dibuang ke sampah ya udah bijinya nggak berguna gitu kan. Tapi ternyata ketika ditanam di tanah, kemudian itu tumbuh, dia merasakan, wah Tuhan itu luar biasa ya gitu. Yang tadinya biji yang kayaknya udah mati aja gitu, nggak kepake gitu kan ya biji gitu. Tapi ketika benar-benar manusia itu atau dianya gitu mau taruh di tanah, dia siramin, dia taruh di dekat yang matahari, kemudian itu tumbuh, dia baru merasakan, wah Tuhan itu bicara lewat dia bahwa ini loh Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang menjadikan yang tadinya tidak ada, yang tadinya tanda kutip mati, dia lihat gitu ya, biji mati, kemudian bisa tumbuh seperti ini. Begitu pula juga manusia, yang tadinya manusia itu kayak bukan apa-apalah dia bilang kan. Jadi saya bilang gitu kan, jadi ini diskusinya kami berdua gitu. Ternyata ya ini, cara Tuhan itu berbicara kepada saya dan Bapak Ibu dengan cara yang berbeda. Sama dengan sidik jari gitu. Setiap orang punya sidik jari yang berbeda. Jadi Tuhan itu luar biasa, jadi bisa berbicara dengan berbagai macam cara ya. Jadi jangan batasi, oh Tuhan itu hanya bicara cuma sekedar seperti ini, enggak. Tapi Tuhan itu berbicara dengan segala hal. Dan yang tadi saya bilang, relasi. Bagaimana Tuhan mau mengajak kita kembali berelasi dengan dirinya, berelasi dengan sesama, dan berelasi dengan diri sendiri. Bahkan berelasi dengan alam ciptaan. Nah selanjutnya, nah, ini kita belajar aktualnya pesan Tuhan lewat bacaan yang kita baca, bacaan kitab suci bagi iman saya. Apakah pesan itu memantapkan, mengukuhkan iman saya? Iman yang seperti apa? Apakah pesan itu meluruskan
atau membetulkan iman saya. Contohnya misalnya ketika dalam bacaan gitu ya, di situ saya baca ketika iman sebesar sebiji sesawi gitu. Ketika kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nah, di situ ketika membaca kitab suci itu ternyata saya diingatkan, oh, iman saya itu ternyata gampang goyah ya. Ketika saya hamil anak kedua, kemudian saya mengalami pendarahan yang hebat gitu, plasenta previa totalis gitu ya. Jadi tidak bisa dengan lahiran normal, saya harus lahiran secara sesar. Kemudian saya tuh harus bed rest total gitu ya, harus bed rest total, nggak boleh duduk bahkan di kasur aja tuh harus tiduran, nggak boleh duduk sama sekali. Nah, ketika saya gitu, ketika saya mulai ragu, aduh saya takut nih, gimana ya anak saya bisa lahir normal nggak ya? Saya masih bisa hidup nggak ya? Saya berpikir seperti itu. Karena kan kalau zaman dulu, suami saya tanya nih sama dokter, kalau zaman dulu, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana ibu dan anak? Dan dokter kandungannya bilang, ibu dan anak pasti mati, karena zaman dulu belum ada lahiran sesar. Jadi lah zaman dulu banget itu, ya itu secara normal. Dan banyak akhirnya lahiran udah ngalamin plasenta previa, jadi tali plasentanya itu ada di bawah jalan lahir, kalau plasenta previa ya maksudnya. Jadi tali plasenta ibu dan anak itu terletak di jalan lahir keluarnya. Nah, kalau lahiran normal ya pasti itu akan putus, plasentanya akan putus, ibunya pendarahan, anaknya meninggal karena tidak mendapat oksigen dan makanan. Nah, di situ ketika itu ya saya jujur takut Bapak Ibu gitu kan dalam kehidupan saya. Nah, tetapi dalam bacaan iman biji sesawi, oh yaudah gitu, saya percaya gitu, maksudnya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik gitu kan, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera gitu. Dan di situ, oh ya, iman saya ini ternyata khawatir dan takut. Dan di situ diingatkan lagi, oh saya harus bersandarnya pada Tuhan. Jadi bergantung pada imannya, pada Tuhan. Kemudian apakah pesan Tuhan bagi kehidupan moral? Nah, ini juga nih, apakah pesan meluruskan kelakuan atau sikap hidup saya? Sikap yang seperti apa? Nah, apakah ada sesuatu yang perlu saya kerjakan atau saya hindari atau saya jauhi gitu ya? Nah, saya ini ingat misalnya contoh, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Nah, di dalam saya ketika saya masih single gitu, saya ingat banget tuh kata-katanya, pergaulan yang buruk. Mungkin ya kalau ke orang Katolik kan banyak yang nggak terlalu ayat dari mana gitu. Tapi ya ini gitu, saya mulai hafalin dikit-dikit gitu. Nah, di Korintus kan dikatakan gitu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan di situ saya belajar gitu, oh ya, saya ini banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik lah gitu kan, yang kedugem. Jadi saya diajak, ayo Lin, kedugem Lin, zaman dulu gitu kan. Dan akhirnya saya ikut gitu. Dan ternyata ya itu, oh dia tawarin narkoba lah segala macam. Wah ternyata ini kayaknya nggak sesuai nih gitu kan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan di situ Tuhan bilang, Dinda, kamu belajar untuk mempunyai pergaulan yang baik. Jadi cari nih komunitas, punya teman-teman yang baik. Nah, akhirnya sikap hidup saya yang tadinya asal, yang tadinya ikutan deh gitu sama teman-teman gitu. Nah, itu akhirnya belajar, diperbaiki kehidupan moralnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada ngalamin, ada mungkin karakter yang seperti apa, mungkin karakter yang keras, atau mungkin karakter yang pemarah gitu, atau mungkin karakter yang tidak percaya diri, bahkan itu ada sapaan Tuhan yang akhirnya kehidupan moral ini kita diperbaiki sama Tuhan sendiri. Nah, selanjutnya adalah aktualnya pesan Tuhan bagi hubungan saya dengan sesama. Apakah pesan ini Bapak Ibu dan saya gitu ketika membaca suatu perikop dalam kitab suci menyinggung hubungan saya dengan sesama? Apakah pesan itu meluruskan hubungan itu atau memerintahkan sesuatu? Nah, jadi ini lebih ke arah hubungan dengan sesama. Contohnya di dalam kitab suci ya kan doa Bapa kami gitu, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah gitu kan pada kami gitu. Dan itu diajarkan bagaimana untuk mengampuni gitu. Dan di situ misalnya contohnya dalam kehidupan saya, oh iya saya marah nih. Saya punya luka batin gitu misalnya terhadap siapa? Terhadap orang tua saya. Karena dulu single, masih belum menikah, belum ngerti nih. Kenapa sih kalau papa saya kok
suruhnya A, B, C, D gitu, harus diturutin. Jadi berontak gitu sebagai anak gitu. Tapi ketika menikah, oh baru sadar, oh ternyata maksudnya papa sama mama saya itu baik untuk anak-anaknya. Nah, jadi di situ kata-kata mengampuni, belajar untuk mengampuni. Oh ya ya, saya punya teman dulu mengkhianati saya gitu kan. Dan di situ saya juga diingatin, oh belajar untuk mengampuni dia. Karena pengampunan itu ya untuk melepaskan diri kita gitu. Jadi untuk memperbaiki hati kita dan Tuhan. Mengenai relasinya jadi dekat lagi atau enggak, yaitu urusan nanti. Tapi yang penting adalah hati yang mengampuni gitu. Misalnya contoh. Nah, ketika itu ada firman Tuhan, oh disinggung nih gitu. Ketika dalam firman pengampunan, saya harus belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti saya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi ada nggak nih pesan Tuhan buat Bapak Ibu tentang relasi dengan sesama ketika baca kitab suci, dan itu ketika ada suatu pesan ya dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah aktualnya pesan Tuhan sebagai warta gembira bagi saya. Manakah kabar gembira yang dapat saya petik dari pesan itu? Mungkin ada hiburan, mungkin ada dorongan, atau mungkin ada semangat. Jadi ada warta gembira. Nah, saya misalnya contoh nih, saya malas gitu kan. Terus saya ingat ada firman Tuhan yang mengatakan, hai pemalas, belajarlah pada semut gitu. Dan di situ saya mulai, aduh Tuhan, benar juga ya gitu kan. Terus nggak boleh males nih jadi orang gitu. Harus belajar sama semut yang rajin, yang mengumpulkan gitu kan. Ketika hari dingin, ketika dia lagi kesusahan, pokoknya dia kumpulin terus, bekerja terus. Nah itu ditegur juga, saya diingatin, oh itu adalah, oh ya saya mesti belajar nih gitu untuk menjadi seperti ya semut gitu, untuk mengumpulkan. Jadi ada banyak firman Tuhan, semakin Bapak Ibu baca kitab suci, akan semakin banyak yang diungkapkan kepada Bapak dan Ibu gitu, termasuk saya juga gitu kan. Apa sih yang Tuhan ingin katakan gitu, dan itu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita baca, tapi kita belajar untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ada 2 slide terakhir, ini adalah slide tentang menyusun niat. Jadi, niat ini berkaitan dengan aktualisasi dalam pembacaan kitab suci. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di renungan APP, atau mungkin di BKSM gitu, ada niatnya gitu, menyusun niat gitu. Nah, ini apa sih ketika Bapak Ibu baca suatu perikop, dan itu ditulis gitu, ada mau niatnya apa gitu. Misalnya di dalam perikop Yesus ditolak di Nazaret, niatnya tuh apa? Nah, niatnya misal contoh, oh saya tidak mau menilai orang hanya dari latar belakang, tapi saya mau mendengarkan apa sih yang Tuhan ingin sampaikan lewat orang itu ketika orang tersebut membawakan renungan, contohnya. Jadi ada niatnya. Nah, selanjutnya, supaya niat itu fungsional dan operasional, hendaknya real, tidak muluk-muluk. Konkret, cukup jelas, tidak terlalu umum. Dan dapat dilaksanakan dan kadang-kadang dikontrol apakah niat dilaksanakan atau tidak gitu ya. Misalnya masalah mengampuni gitu. Yaitu dilaksanakan atau enggak. Mau enggak nih, saya udah tahu nih, udah baca kitab suci, udah baca tentang doa Bapa kami. Tapi mau tidak untuk dilakukan, untuk saya datang nih ke orang tua saya untuk saya minta maaf gitu. Atau mungkin saya ada rasa marah, saya mau nggak belajar untuk mengampuni. Jadi tulis niatnya. Oh ya udah, pokoknya saya mau, saya tahu saya harus ngampunin walaupun itu sulit gitu, sudah nyakitin saya, udah mengkhianati saya, tapi saya mau gitu kan untuk tetap berelasi dengan baik gitu. Jadi ya udah, ketika ditegur tetap jawab dengan baik, tetap dengan ramah gitu kan. Jadi ya itu salah satu contoh niat. Nah, yang terakhir adalah dikatakan yang kelima, mengutip ayat yang paling mengesan atau berkesan. Jadi kadang-kadang baik juga memilih bacaan ayat yang paling menyentuh hati. Jadi bisa kita tulis dan bisa dijadikan semacam patokan atau pedoman kelakuan dan tindakan. Atau juga memberikan tanda tertentu pada ayat tertentu. Misalnya diwarnain, distabiloin. Jadi ayat yang paling berkesan itu apa gitu. Misalnya contoh,
Jangan takut, gitu kan, di Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ketika udah baca perikop Yesaya, terus tiba-tiba kayaknya ayatnya kena nih gitu. Jangan takut. Ketika misalnya yang saya kisahkan gitu dalam pandemi, gimana ya gitu, kalau suami, saya kan tidak bekerja gitu ya, disuruh berhenti ngurusin anak doang sama suami, yang tadinya backgroundnya accounting, terus yang tadinya asik gitu ya kerja, tiba-tiba disuruh berhenti, terus jadi berpikir, aduh Tuhan gimana ya, saya takut nih soal ekonomi, cuman dari satu penghasilan doang gitu. Nah di situ ya mungkin pas lagi baca perikop ini, wah saya kena gitu, jangan takut sebab aku itu siapa? Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Linda jangan takut. Walaupun cuma satu mata pencaharian, tapi Tuhan akan cukupi. Jangan bimbang, jangan khawatir, karena Allah itu berkuasa. Allah kok yang menciptakan segala isinya. Allah yang menciptakan Linda, Allah yang menciptakan anak-anak, apalagi masalah keuangan. Allah berkuasa kok atas semuanya itu. Jadi akan ada berkat kok. Jadi di situ jadi kena. Jadi ini ayat yang ini saya stabilo gitu misalnya. Atau mungkin juga contohnya ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus di 1 Petrus 1 ayat 16 gitu. Kenapa pernah saya stabiloin ini? Karena jujur Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya ketika saya masih single, hidupnya tidak kudus. Dalam arti ya di dalam berpacaran juga tidak baik gitu. Maksudnya bukan yang tidak sampai misalnya yang zaman sekarang gitu ya banyak seks bebas gitu, enggak gitu. Tapi ketika berpacaran zaman dulu itu ternyata saya udah masuk ke dalam tidak kudus. Nah, ketika saya berpacaran dengan sahabat saya itu, di situ Tuhan ingetin, Linda, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ketika ada mantan saya gitu ya ngajakin, ayo gitu kita kayak suami istri gitu. Nah di sini firman Tuhan berkuasa gitu, ngingetin, Linda kamu harus kudus, kamu anaknya Tuhan, kamu harus kudus, Tuhan itu kudus. Dan jujur Bapak Ibu, akhirnya saya ya ini, karena dengan kuasanya firman Tuhan, akhirnya saya putus, dan saya bersyukur gitu ya, wah ternyata emang bukan jalannya Tuhan gitu, saya putus sama dia, dan saya puji Tuhan ya sampai sekarang gitu, saya bisa hidup kudus gitu bersama suami saya gitu. Jadi benar-benar firman Tuhan itu kena, jadi itu bisa menjadi pedoman. Oh saya dalam hidup saya juga mau nih hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Dan yang terakhir contohnya di ayat tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini saya kenapa? Karena gini, saya dulu takut Bapak Ibu untuk kayak bawain renungan gitu ya, untuk misalnya dalam komunitas itu saya takut, tapi ketika ada Roh Kudus gitu yang menguatkan, dan di situ ketika menjadi saksinya Kristus, di situ Tuhan sendiri akan menguatkan, karena apa? Ada kuasa, kamu akan menerima kuasa. Nah itu kuasa apa ya? Misalnya contoh kuasa mengajar, kuasa untuk menjadi gembala gitu, untuk membantu gitu. Ada kelemahan nggak? Ada Bapak Ibu. Nah, kita masih belum terbang Bapak Ibu, masih menginjak di tanah gitu ya. Jadi masih banyak kekurangan gitu. Linda yang kadang-kadang selebor, Linda yang kadang-kadang pelupa gitu kan. Tapi ketika mau nggak nih jadi saksi Kristus? Mau gitu. Ya udah gitu, nggak apa-apa di dalam kekuatan, di dalam kelemahan Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan keberanian. Di situ menjadi saksinya Kristus gitu. Termasuk ya sebagai pengajar gitu, berani nggak? Ya nggak berani gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu banyak yang lebih senior dari saya gitu, pengetahuannya juga mungkin lebih banyak gitu daripada saya. Tapi ketika Tuhan tanya mau nggak Lin? Ya udah dicoba gitu kan, terserah Tuhan. Tapi ya udah belajar untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Masih ada kekurangan? Oh pasti masih. Ada kelemahan, oh pasti masih ada kelemahan. Tapi ya udah serahin aja ke Tuhan gitu. Jadi ya itu Bapak Ibu. Jadi kayak ini misalnya contoh ayat yang kena di saya. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika baca kitab suci ada yang kena, itu boleh diwarnain dan jadi pedoman di dalam berkelakuan atau di dalam bertindak. Jadi itu saja untuk pertemuan yang kedua ini. Saya akan memberikan kembali kepada Bu Teresia. Mungkin ada yang mau bertanya
Tapi Bapak Ibu nanti tanyanya yang sesuai dengan bahannya ya. Karena ya saya belajarnya ya sesuai dengan bahannya saya. Jadi kalau untuk bertanya mengenai yang lain-lain ya itu nanti sama pengajar yang memang menguasai, yang memang membawakan di sesi itu. Saya persilakan Bu Teresia, mungkin ada yang mau bertanya.